Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bukan hanya pemimpin yang kuat. Beliau juga adalah lautan hikmah. Ucapannya mengandung ilmu, ketegasan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doanya mengungkap isi hatinya yang begitu besar rasa takutnya atas beban tanggung jawab pengemban amanah di akhirat nanti. Mari kita saksikan dan resapi doa yang menakjubkan dan beberapa mutiara nasihat beliau yang bukan hanya patut didengar, tapi pantas untuk ditanamkan dalam hidup kita sehari-hari. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Amin. Di antara doa menakjubkan yang pernah dipanjatkan Sayyidina Umar bin Khattab dengan penuh harap adalah Allahumma rzuqni syahadata fi sabilika. Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi baladi rasulika. Dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu. Doa ini merupakan cerminan dari keimanan yang dalam dan keinginan luhur Sayyidina Umar untuk meraih dua kemuliaan. Yang pertama, syahadah, mati syahid, sebagai bentuk cinta kepada jihad dan keinginan untuk meninggal dalam keadaan yang paling mulia di sisi Allah. Yang kedua, wafat di Madinah, kota suci yang penuh berkah, tempat Rasulullah SAW tinggal dimakamkan, serta pusat awal perkembangannya Islam. Yang kedua, wafatnya di Madinah, kota suci yang penuh berkah, tempat Rasulullah SAW tinggal dan dimakamkan, serta pusat awal perkembangannya Islam. Secara logika, syahid biasanya terjadi di medan perang, yang biasanya berada di luar kota Madinah. Maka dari itu banyak ulama menafsirkan doa ini sebagai permintaan luar biasa menakjubkan yang hanya mungkin terjadi dengan takdir khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar saja, doa itu dikabulkan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam saat sedang sholat subuh di Masjid Nabawi oleh seorang kafir Majusi. Beliau wafat sebagai syahid di dalam kota Madinah, tepatnya di tempat paling mulia Masjid Nabawi, dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Di antara kata hikmah yang pernah diucapkan Sayyidina Umar yang patut kita jadikan sebagai pegangan adalah laula khauful hisab, sekiranya bukan karena takut hisab, la amartu bikabshin yuswa fitan nur. Niscaya aku akan memerintahkan agar seekor kambing dipanggang di dalam tangku. Makna mendalam dari ungkapan kata hikmah ini adalah Sayyidina Umar bukan tidak mampu hidup mewah, tapi ia sangat berhati-hati terhadap kenikmatan dunia karena takut akan perhitungan di akhirat. Walaupun mampu membeli makanan apapun yang diinginkan, meskipun hal itu mubah, boleh, beliau tetap menahan diri karena kesadaran akan hisab di hadapan Allah. Ini bukan tentang keharaman makanan, tapi Sayyidina Umar menunjukkan bahwa orang yang sedang menyadari akan pertanggungjawaban di akhirat akan selalu berhati-hati bahkan dalam hal yang mubah. Zuhud bukan berarti miskin, tapi menahan diri dari kenikmatan karena takut akan pertanggungjawaban di akhirat. Para pemirsa, berikutnya adalah kata hikmah yang patut jadikan moto kehidupan sehari-hari. In kana suhlu mahmadatan,
Jika kesibukan adalah kemuliaan, fa innal faragha mafsadatun, maka santai di waktu longgar adalah kerusakan. Ucapan ini menekankan pentingnya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Karena waktu kosong sering menjerumuskan ke dalam keburukan. Kesibukan dalam hal yang baik seperti ibadah, ilmu, atau amal justru merupakan nikmat. Sayyidina Umar mengajarkan, jadikan hidup kita ini produktif, isi dengan ilmu, amal, dan kebaikan. Jangan biarkan waktu kosong tak terarah. Ketika kita diberi kesempatan menjadi pemimpin, maka kata hikmah dari Sayyidina Umar berikut ini hendaklah selalu dijadikan pegangan, yakni aqwalun nasi, orang yang paling berakal, a'dzaruhum linnas, adalah orang yang paling banyak memberi uzur atau memahami uzur kepada manusia. Aqwalun nas, orang yang paling berakal, maksudnya orang yang paling bijak, paling paham dan paling baik cara berpikirnya. A'dzaruhum linnas, orang yang paling banyak memahami uzur, yaitu tidak cepat menyalahkan, tidak mudah marah, berusaha mencari alasan positif atas sikap buruk atau kesalahan orang lain. Semakin pintar dan bijak seseorang, maka semakin luas pula hatinya untuk memahami orang lain. Misalnya, seseorang datang terlambat ke pertemuan. Orang biasanya mungkin langsung berkata, dia tidak sopan, tidak bisa disiplin, dan lain-lain. Tapi orang yang berakal akan berpikir, mungkin dia terkena macet atau ada keperluan mendadak. Dia memaafkan, atau minimal tidak langsung suudzon, berprasangka buruk. Ini bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi berusaha memberi penilaian yang adil, tidak tergesa menghakimi, dan lebih banyak bersikap lembut kepada sesama. Sayyidina Umar mengajarkan kita, luasnya akal itu tercermin dari luasnya hati. Ma'asyiral muslimin, pesan hikmah Sayyidina Umar berikut ini juga patut dijadikan pegangan bagi para pemimpin. Ungkapannya demikian, Iyyakum wal bitanatah, berhati-hatilah dengan orang dekat yang buruk. Fa innaha siklun fil hayati, sesungguhnya dia akan jadi beban dalam hidup. Wa tudrafil mamati, dan membinasakan saat kematian. Sayyidina Umar mengingatkan bahwa orang-orang terdekat yang tidak amanah, seperti penjilat atau pencari keuntungan, akan menjadi beban dalam hidup, menyulitkan, menyesatkan, atau memperkeruh urusan, penghalang kebaikan nanti setelah mati, karena bisa mendorong kepada ketamaan, kezaliman, atau harta haram. Ini peringatan penting bagi pemimpin dan siapapun agar selektif dalam memilih teman dekat dan penasehat. Para pemirsa, kata bijak yang lain yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar yang perlu kita jadikan sebagai pegangan karena mungkin bisa jadi kita sering melakukan hal tersebut adalah wa iyyakum wal mu'adzirah, jauhilah banyak beralasan, fa inna katsiran minal kadzibu, sesungguhnya kebanyakan alasan itu adalah kebohongan. Sayyidina Umar mengkritik budaya cari alasan yang tidak jujur. Terlalu sering membuat alasan justru menutupi kesalahan dengan dusta, membiasakan lari dari tanggung jawab. Nasihat ini menanamkan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Bagi para penuntut ilmu, apa yang akan kami sampaikan berkenaan dengan kata hikmah dari Sayyidina Umar, ini pun saya kira sangat penting untuk dijadikan pegangan. Ta'allamul ilmah, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamu lil ilmi sakinah wal hilmah, dan pelajarilah ilmu untuk bisa bersikap tenang dan bijaksana. Wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu, dan rendahkanlah diri kepada orang yang kalian belajar darinya. Liyatawaddu'a lakum man tu'allimunahu, agar orang yang kalian ajari pun merendahkan kepada kalian
wala takunu min jababiratil ulama, dan janganlah kalian menjadi para ilmuwan yang sombong. Fala yaqumu ilmukum bijahlikum, karena ilmu kalian tidak akan mampu menutupi kebodohan kalian. Makna mendalam dari nasihat Sayyidina Umar ini adalah nasihat yang luar biasa. Ini mengajarkan bahwa ilmu tidak cukup hanya dihafal, tapi harus dibarengi dengan akhlak tenang, sabar, dan rendah hati. Ilmu yang tinggi tanpa adab akan jatuh oleh kesombongan dan keangkuhan. Sayyidina Umar ingin para penuntut ilmu dan ulama tidak jadi angkuh, tapi jadi panutan dengan akhlaknya, rendah hati kepada guru, dan lembut kepada murid. Ma'asyiral muslimin. Kata bijak selanjutnya adalah ayyuma amilin li zalama ahadan. Siapapun pejabatku yang menzalimi seseorang, fabalaghatni madzalimatuhu, lalu pengaduannya sampai kepadaku, falam ughayyirha, dan aku tidak mengubahnya, fa ana zalamtuhu, maka sama itu dengan aku yang menzaliminya. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemimpin sejati. Sayyidina Umar mengajarkan jika dia tahu ada kezaliman tapi diam, maka dia ikut menanggung dosa kezaliman itu. Pemimpin tidak hanya melawan kezaliman, tapi mengambil tanggung jawab jika diam terhadap kezaliman tersebut. Ini pelajaran penting bahwa kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Bukan hanya jabatan, namun tanggung jawab dan amanah yang sangat berat. Para pemirsa, untuk kata hikmah selanjutnya yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ini justru sangat-sangat penting, yaitu salasun muhlikatun, 3 hal yang membinasakan, sukhun muta'un, kikir yang ditaati, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Kikir yang ditaati artinya menolak berbagi, padahal harta adalah amanah. Hawa nafsu yang diikuti artinya melakukan semua keinginan tanpa peduli halal dan haramnya. Kagum pada diri sendiri artinya kesombongan yang menutup pintu nasihat. Sayyidina Umar menegaskan bahwa kerusakan diri sering berasal dari dalam hati, bukan dari luar. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, Sayyidina Umar memberikan satu kata hikmah, wa hasabur rajuli maluhu, kehormatan seorang lelaki adalah hartanya. Akramuhu dinuhu, kemuliaannya ada pada agamanya. Wa muru'atuhu khuluquhu, dan kehormatannya terletak pada akhlaknya. Sayyidina Umar memberikan pesan bahwa harta bukan tolak ukur kehormatan. Agama dan akhlaklah yang membuat seseorang mulia di dunia dan di sisi Allah. Harta bisa dihormati, tapi agama dan akhlak adalah yang membuat seseorang benar-benar mulia. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya pesan Sayyidina Umar dalam kata hikmahnya, khalitun nasa bil ikhtilaqi, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wazayiluhum bil a'mali, dan tinggalkan kenangan pada mereka dengan amal perbuatan yang baik. Bersikap ramah pada siapapun, tapi bedakan dirimu dengan amal baik dan istiqomah. Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita untuk menekankan pentingnya memiliki perilaku yang baik dan sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Akhlak yang baik mencakup sikap hormat, empati, dan kasih sayang. Dengan demikian kita akan meninggalkan mereka dengan kesan positif melalui tindakan. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya pesan kata hikmah yang pernah disampaikan Sayyidina Umar yang patut kita jadikan sebagai pegangan. Wa dukhulul aghniyai fitnatun lil fuqara, mengunjungi orang kaya dapat menjadi fitnah bagi orang miskin. Hal ini karena hati orang miskin bisa tergoda, silau, bahkan iri ketika terlalu sering melihat dunia orang kaya. Sayyidina Umar mengajarkan, jaga hati, jangan terlalu dekat dengan kemewahan, jika itu melemahkan iman. Dalam urusan harta jangan melihat ke atas, karena itu bisa menjadikan kita lupa terhadap kewajiban utama, yakni semata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pesan bijak dari kata hikmah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, wala tata'allamal ilma li salasin,
Dan janganlah engkau mempelajari ilmu karena 3 hal. Wala tatruku li salasin. Dan jangan pula engkau meninggalkannya karena 3 hal. La tata'allamhu litumariya bihi. Janganlah engkau pelajari ilmu untuk berdebat dengannya. Wala litubahiya bihi. Dan untuk membanggakan diri dengannya. Wala litura'iya bihi. Dan untuk pamer dan riak dengannya. Wala tatrukhu hayaan min talabihi. Dan jangan pula engkau meninggalkan ilmu karena malu mencarinya. Wala zuhdan fihi, atau merasa tidak butuh pada ilmu. Wala ridha bil jahli bihi, dan atau karena rela hidup dalam kebodohan. Sayyidina Umar memberikan panduan dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk adu argumen, dan bukan pula untuk mencari pujian. Ilmu adalah cahaya yang jika diniatkan salah malah menjadi gelap dan menyesatkan. Tapi jangan pula kau tinggalkan ilmu karena malu. Tak ada kata malu dalam mencari kebenaran. Jangan kau remehkan ilmu dan jangan merasa cukup dengan kebodohan. Marilah kita perbaiki niat dalam mencari ilmu. Jangan mencari dunia dengan ilmu dan jangan abaikan ilmu karena gengsi. Para pemirsa, selanjutnya kata bijak yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar. Innan nasa lam yazalu mustaqimina. Sesungguhnya manusia akan senantiasa berada di jalan yang lurus. Ma istaqamat lahum a'immatuhum wa hudatuhum. Selama pemimpin-pemimpinnya dan para kiai-kiainya, mereka tetap lurus dan istiqamah. Ini adalah prinsip besar dalam kepemimpinan. Jika pemimpin benar, maka rakyat akan mengikuti kebaikannya. Tapi jika pemimpin bengkok, maka jalan umat pun menjadi gelap. Kita doakan agar pemimpin kita diberikan kelurusan dan keberanian seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bukan hanya teladan dalam kekuasaan, tapi juga dalam kerendahan hati, ilmu dan kesungguhan menghadapi akhirat. Ada beberapa peristiwa yang dialami saat Sayyidina Umar memasuki usia senja dan firasat kematian dirasa begitu dekat. Ketakutan dan besarnya harapan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sakit, kepalanya berada di pangkuan anaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah, "Wahai anakku, letakkan kepalaku di atas tanah." Sayyidina Abdullah bertanya, "Apa bedanya jika kepalamu berada di pangkuanku atau di atas tanah?" Sayyidina Umar menjawab, "Letakkan kepalaku di atas tanah." Maka Sayyidina Abdullah meletakkan kepala Umar di atas tanah. Sayyidina Umar kemudian berkata dengan ketakutan, celaka aku jika Robku tidak merahmati aku." Di kesempatan lain Sayyidina Umar juga pernah berkata, "Aku berharap bisa keluar dari dunia ini sebagaimana aku memasukinya, tanpa membawa dosa dan kesalahan." Diriwayatkan dari Sayyidah Hafsah binti Sayyidina Umar bahwa beliau mendengar ayahnya Sayyidina Umar pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kematian syahid di jalan-Mu dan wafatkanlah aku di kota Nabi-Mu." Suatu hari saat terjadi musim kemarau, Sayyidina Umar berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau membinasakan kami dengan kemarau panjang. Angkatlah bala bencana ini. Dan janganlah Engkau menjadikan kebinasaan umat Sayyidina Muhammad berada di tanganku." Beliau merasa segala bencana dan musibah yang terjadi saat beliau sebagai pemimpin, meskipun itu karena alam, semua adalah tanggung jawabnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Subhanallah, sebegitu amanahnya dan begitu berat beban akhirat yang beliau rasakan. Di usia yang semakin tua, di hari-hari akhir menjelang wafatnya, Sayyidina Umar selalu berdoa, "Ya Allah, aku telah tua, kekuasaanku telah lemah, dan rakyatku telah tersebar. Maka cabutlah nyawaku kepadamu tanpa membiarkan aku menyia-nyiakan dan melalaikan tanggung jawabku." Maka benarlah doa beliau dikabulkan. Tak lama kemudian, ketika Sayyidina Umar kembali ke Madinah dan berkhutbah di hadapan masyarakat, tak lama setelah itu, setelah bulan Dzulhijjah berakhir, dan Sayyidina Umar pun terbunuh.
Insya Allah akan kami ulas bagaimana dramatisnya saat peristiwa pembunuhan Sayyidina Umar pada video selanjutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah mutiara hikmah dari lisan seorang pemimpin yang telah menggetarkan langit dan bumi dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Doa-doa beliau mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan berserah diri kepada takdir Allah. Sebuah warisan teladan yang akan selalu dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman. Semoga Allah menanamkan cahaya hikmah di hati kita melalui jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan wa qalban khashian wa niyatan khalisatan liwajhikal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolene